Kita mau ngambil rapot Luna loh. Yuk, Luna main yuk. Mama, Papa, Luna main dulu ya. Oke. Deg-degan emang ngambil rapor Luna ke sekolah. Papa tuh takut hasilnya nggak bagus. Mama inget nggak? Waktu kita belajar bareng-bareng di rumah, rasanya Luna tuh belum bisa lancar membaca deh. Sama nih. Mama juga deg-degan sebenarnya. Halo Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengambil rapot Luna. Begini Bu Haki, ada kekhawatiran dari kami Bu. Luna ini kan masih belum lancar membaca. Kami takut ia akan kesulitan ketika kenaikan kelas nanti, tapi masih belum bisa membaca. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Luna dibimbing secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan fondasi, termasuk kemampuan membacanya, untuk mempersiapkan berbagai keterampilan belajar di tahapan selanjutnya. Dan ini tidak terbatas pada kemampuan cantum saja, namun juga meliputi sikap belajar, kematangan emosi, dan berbagai keterampilan lain yang menjadi fondasi bagi putri Bapak dan Ibu di rumah. Kalau contoh kemampuan fondasi itu seperti apa sih, Bu? Begini contohnya Pak, kami akan terus membina kemampuan Luna untuk bersosialisasi dengan temannya, berupa sebelum makan, memiliki kesepakatan kelas, dan memiliki sikap belajar yang matang selama di kelas awal. Karena ini bisa membantu Luna di kelas selanjutnya ketika bekerja kelompok atau membuat proyek yang lebih besar dan lebih sulit lagi. Karena itu, kita perlu berkolaborasi untuk membina Luna sesuai tahapannya. Kami juga baru tahu ternyata Luna bersemangat sekali mengenai informasi ini, sangat membantu kami, Bu. Kita menyadari bahwa raport dengan deskripsi informatif itu lebih mudah dipahami oleh orang tua. Maka, pemilihan kata yang tepat untuk menghargai capaian belajar anak menjadi hal yang penting. Informasi deskriptif dalam raport membantu kita memahami bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua terkait perkembangan anak. Banyak sekali manfaat raport yang deskriptif dan informatif ini. Tidak hanya berisi nilai, tapi juga keterampilan anak yang sudah tercapai dan yang masih perlu dibina. Untuk membuat raport yang deskriptif, kita melakukan beberapa langkah. Langkah pertama dimulai dari mengisi nilai murid dalam rubrik penilaian. Masing-masing guru dapat memberikan nilai berupa angka dan juga deskripsi yang menggambarkan perilaku murid yang teramati berdasarkan capaian pembelajarannya melalui observasi dengan menggunakan lembar observasi atau checklist, catatan anekdotal, atau dokumentasi hasil karya murid. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, anak dengan kemampuan bercerita dengan santun sesuai dengan konteks dan intonasi yang tepat dapat kita berikan nilai 90. Sementara untuk anak yang mampu bercerita dengan santun sesuai konteks, namun intonasi masih perlu diarahkan, dapat kita berikan nilai 85. Kemudian, anak yang masih perlu dibina dalam bercerita sesuai konteks, kita bisa memberikan nilai 75 untuk menghargai usahanya. Akan lebih baik jika nilai dan deskripsi murid dituliskan terlebih dahulu setelah melakukan asesmen sumatif pada mata pelajaran tersebut agar lebih memudahkan penggabungan rapot nantinya. Dikarenakan hasil asesmen inilah yang kita olah untuk rapot. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah membuat asesmen sumatif dan mencatat hasilnya, maka hal ini akan lebih memudahkan proses ke depannya. Setelah mendapatkan hasil dari rubrik penilaian per tujuan pembelajaran, guru perlu memasukkan angka dari rubrik penilaian ke dalam daftar nilai per mata pelajaran. Dari daftar nilai tersebut akan diperoleh nilai rata-rata yang menjadi nilai akhir mata pelajaran tersebut. Nilai inilah yang akan dimasukkan ke dalam raport. Dan dari situ, deskripsi raport dapat disusun dengan melihat tujuan pembelajaran yang berhasil dicapai oleh murid di mata pelajaran tersebut, dan mana yang masih perlu dikembangkan sebagai rekomendasi. Harapannya raport yang ada tidak membuat murid dilihat dari angka nilai saja, melainkan dihargai capaian belajarnya. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan kemampuan fondasi yang sudah tercapai dan yang perlu dibina. Maka dari itu, tahap berikutnya menjadi hal yang penting, yaitu menggabungkan rubrik penilaian per mata pelajaran dengan daftar nilai menjadi raport yang utuh. Raport yang disajikan ini perlu ditulis secara informatif dengan dilengkapi deskripsi. Maka hal ini membantu guru dan orang tua memahami dan menghargai capaian pembelajaran anak.
Deskripsi sebaiknya menekankan pada perilaku murid yang teramati berdasarkan capaian pembelajarannya, berupa kata kerja operasional yang berorientasi pada pembinaan, bukan pelabelan. Hal ini bertujuan membantu guru dan orang tua untuk terus mendampingi kemampuan fondasi anak. Dalam tahap terakhir ini, peran guru sangatlah penting. Karena bagaimana orang tua melihat dan menghargai capaian belajar anak ditentukan oleh penggunaan kalimat dan cara guru menyampaikan rapor. Untuk Luna pada mata pelajaran bahasa Indonesia, dia mengalami kemampuan yang menonjol pada kegiatan bercerita. Jadi, Luna itu mampu bercerita dengan runtut, dengan bahasa yang santun, dan menyimak arahan dari guru. Luna juga bersemangat saat melakukan permainan mencari gambar. Nah, perkembangan membacanya ini mulai terlihat saat dia perlahan-lahan mengenal beberapa huruf. Tapi Bu, apa kami perlu memberi les untuk Luna? Untuk saat ini, lebih baik Luna itu tidak les dulu Bapak Ibu. Berikan Luna kesempatan untuk eksplorasi hal-hal di sekitarnya yang bisa menjadi media belajarnya. Belajar bisa dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan dan konkret, seperti membaca buku. Ini salah satu koleksi buku di kelas kami. Ini juga boleh dipinjam kalau Luna mau belajar membaca di rumah. Ketika menyerahkan rapot murid kepada orang tua secara langsung, kami menggunakan kalimat yang positif dalam penyampaiannya. Penyampaian kalimat yang positif menekankan pada keterampilan yang sudah dicapai dan yang masih perlu dibina sebagai rekomendasi. Ternyata kita nggak perlu khawatir ya Pak terkait kemampuan belajar Luna. Kalau dari penilaian ibu guru, terus kita lihat-lihat ternyata Luna perkembangannya cukup pesat di sekolah. Iya Mak, Mama inget nggak tadi gurunya bilang ada catatan di raportnya bahwa Luna itu sudah bisa bertanggung jawab untuk membersihkan kelas secara mandiri. Itu kan hal-hal yang nggak bisa kita lihat waktu dia TK kan? Bener Pak, berarti kita bisa terus membina kemampuan baca Luna. Papa inget nggak? Dia kan suka tanya hal-hal yang dia lihat. Mungkin setelah ini kita bisa pilih media yang disukai Luna kali ya Pak? Mari manfaatkan laporan hasil belajar sebagai dasar pembinaan kemampuan fondasi. Deskripsikan keterampilan yang sudah dicapai dan yang masih perlu dibina. Kolaborasi guru dan orang tua penting untuk menjaga hak anak dalam kepemilikan kemampuan fondasi.